warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qad qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila an qala fa idza ra'a muta'alliman fa idza maka apabila ro'a melihat siapa mu'alim pengajar ya, muta'alliman akan pelajar yakbu tergelincir ya. Yakbu ini nyungsep tuh, jatuh ke depan gitu ya, tergelincir ala syahawati ya, atas syahwat-syahwat, muttabi'an dalam mengikuti hawahu, hawa nafsunya, mu'amila lagi melakukannya. Jadi apabila ya, seorang pengajar melihat muridnya atau yang diajarinya itu jatuh tergelincir kepada syahwat-syahwat, dia mengikuti hawa nafsunya dan terus melakukannya. Mutakaliba aidon, rakus juga ala atas raumid duna, tujuan dunia, min goiri daripada tanpa, min hajin cara ya, mubahin yang diperbolehkan, fa'ila dalam keadaan menipu. Dia juga apa? Rakus terhadap tujuan duniawi ya, keinginan-keinginan duniawi tanpa cara-cara yang diperbolehkan, dengan apa? Menipu kayak gitu. Au qatta atau sungguh ya, ta'ato memfokuskan aja, memfokuskan ilma fardi kifayatin, akan ilmu fardu kifayah, min qabli daripada sebelum fardil aini, fardu ain, ilman sebagai ilmu, wabtila dan pengamalan. Satu-satu dulu ya dijelaskan. Jadi apa ini apabila melihat ya, seorang pengajar kepada yang diajarnya ini syahwat-syahwat. Jadi ini contoh-contoh atau tanda-tanda orang yang apa? Tujuannya, niat menuntut ilmunya ini bukan karena Allah ya. Bukan juga karena apa? Pahala nanti di akhirat. Dia ini pertama ya, dia mengikuti hawa nafsu ya. Dalam menuntut ilmu ini apa? Tujuannya yaitu karena mengikuti hawa nafsu ya, syahwat-syahwat. Kemudian dia juga rakus terhadap tujuan duniawi, keinginan-keinginan duniawi. Apa keinginan-keinginan duniawinya dia situ. Bahkan dengan sampai apa? Dengan menipu kayak gitu. Atau juga apa? Dia lebih memfokuskan ya, lebih apa? Lebih memfokuskan diri pada ilmu-ilmu fardu kifayah. Apa ilmu fardu kifayah ini? Ilmu yang mempelajarinya ini apa? Hukumnya fardu kifayah ya. Nanti akan dibahas ini di syarahnya. Daripada dia mempelajari ilmu yang apa? Fardu ain hukumnya. Nah, dia ini apa? Termasuk berarti apa? Tujuannya ini bukan karena Allah. Falaqad maka sungguh
tabayyana telah jelas min qoro ini dari tanda-tanda halihi keadaannya muta'alim, qasdun telah jelas qasdun tujuan maksud atau apa niatnya li ghairillahi bukan karena Allah, fihi pada apa thalabul ilm, tagol-gola dalam keadaan terburu-buru, wakadha begitu juga idza apabila tarokas sholata dia meninggalkan sholat jamaatan dalam keadaan berjamaah, min ghairi udrin daripada tanpa uzur, bal bahkan bi an yatakasala dengan apa dia sebab bermalas-malasan. Nah, wa kadza dan begitu juga tarkun meninggalkan lirrawatibi terhadap sholat sunnah rawatib, was sunani dan sunnah-sunnah lainnya. In ukidat jika ditakidkan, jika ditegaskan sunnah-sunnahnya, fa'lamuhu maka ketahuilah, washa dan sadarlah, tabattula mengabdi ya kepada Allah. Asyara mengisyaratkan siapa an-nadimu penazam ya, bihadhil abiyati dengan ini bait-bait as-sitati yang 6. Ini kan jumlahnya ada 6. 1 2 3 4 5 6 ya. 6 bait. Ila annahu kepada bahwasanya idza wujida apabila ditemukan ingdal muta'allimi di sisi pelajar ditemukan apa? Wahidun satu min hadhil alamatil khamsati dari min hadhihi ini al alamati tanda-tanda al khamsati yang 5, tabayyana maka telah jelas anna bahwasanya qasdahu maksudnya muta'alim atau niatnya niatnya pelajar itu bil ilmi dengan ilmunya ghairu sawabillahi ta'ala. Ghairu apa ghairu? Ghairu ya karena apa? Khobarnya anna kan. Ghairu sawabillahi ta'ala bukan karena pahala Allah Ta'ala fil akhirati di akhirat. Jadi ini kalau ada ditemukan ya pada seorang pelajar ya pada seorang santri pada orang penuntut ilmu tanda-tanda ini maka sudah jelas pasti dia ini apa tujuan menuntut ilmu ini bukan untuk meraih pahala Allah Ta'ala ya pahala dari Allah tapi tujuan selain itu ya. Nah al-ula yang pertama an yakuna ay al-ula ay apaan di situ? An binun. Oh iya, di sini ay. Salah ini. An yakuna ya. Adanya pelajar itu mukbilan menghadap ala syahwati atas syahwat-syahwat muttabi'an dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya, mutasarrifan menyalurkan fi amriha pada urusan hawa nafsunya. Jadi tanda-tanda kalau ada tanda ini berarti dia termasuk apa? Niatnya bukan karena Allah menuntut ilmunya. Dia menghadapkan dirinya apa terhadap keinginan syahwat ya. Dan dia juga apa mengikuti hawa nafsunya
dia menyalurkan apa urusan hawa nafsunya atau perintah hawa nafsunya ini ya. Kalau ada niatnya seperti ini ya, niat kita benerin loh, niat kita ya, benerin kita niat ilmu karena Allah ya, cari ilmu mondok juga karena Allah. Hati-hati keinginan syahwat misalnya, apapun ya, syahwat gitu. Asalnya itu yang kedua, an yakuna adanya muta'allim ini musari'an bersegera fi talabid dunya dalam mencari duniawi, akifan berkonsentrasi alaiha atas dunia, min ghairi daripada tanpa torikin jalan mubahin yang diperbolehkan syar'an menurut syariat. Nah, tanda yang kedua ya, ialah dia bersegera bergegas dalam mencari duniawi ya, buru-buru mencari apa? Duniawi, pengen nyari dunia aja. Dan dia apa? Fokus, berkonsentrasi mencari dunia. Hanya tujuannya apa? Nyari dunia aja. Ya. Yang dia ada dalam pikirnya itu apa? Dunia ada, dunia aja. Ya, cari dunia, cari materi kayak gitu. Tapi apa? Tanpa melalui cara yang diperbolehkan menurut syariat. Nah, kalau secara syariat ya nggak apa-apa. Ini nggak ada yang diperbolehkan ini. Pakai cara apa aja yang tidak halal gitu. Dia nggak berkah. Nah, asalisatu yang ketiga, an yakuna adanya dia mustagilan sibuk bi ilmi fardi kifayatin dengan ilmu fardu kifayah. Dia ini lebih menyibukkan diri dengan ilmu fardu kifayah ya. Seperti apa ilmu fardu kifayah ini? Jadi dia lebih dominan ini ya. Lebih dominan fardu kifayah. Jadi 80% fokus ke ilmu fardu kifayah aja. Sedangkan ilmu yang fardu ain kurang dia. Seperti apa? Kan nahwi, ilmu nahwu ya, termasuk itu ilmu fardu kifayah kan. Hukumnya mempelajari nahwu kan fardu kifayah. Apa kalau fardu kifayah kan? Kalau apa? Kalau dia melakukannya maka gugur kewajiban bagi yang lain. Kewajiban kolektif fardu kifayah tuh. Nah, ilmu nahwu ini termasuk fardu kifayah ya, wasorfi dan sorof, wal ma'ani dan ilmu ma'ani ya, termasuk ilmu lughah juga bahasa Arab ya. Mantek, bayan kayak gitu termasuk ya, fardu kifayah. Watib, ilmu tib apa tib? Kedokteran ya. Wal hisabi dan apa? Hisab, matematika. Jadi lebih apa? Lebih condong ya, lebih menyibukkan diri mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah tadi. Qabla sebelum farogihi, selesainya dia minta alumi dari mempelajari fardil aini, fardu ain, wa amalihi dan mengamalkannya juga. Ya. Jadi dia harusnya apa? Selesaikan dulu ilmu fardu ain seperti apa? Fikih ya. Ilmu fikih itu termasuk apa? Fardu ain. Pelajari dulu tuh fikih ya. Terus baru apa? Nanti nahwu shorof atau berbarengan nggak apa-apa, tapi apa? Lebih banyak ya, kita mempelajari apa? Ilmu fikih kayak gitu. Jadi kitanya ini tujuannya bukan karena enggak saya mau malas belajar fikih, pengennya apa? Nahwu aja ya. Ilmu fikihnya jarang dipelajari sama dia ini ya. Berarti ya, tujuannya udah jelek di situ. Ya, niatnya sudah jelek di situ. Naam, itu kata Syekh Nawawi ya, bukan kata saya, kata Syekh Nawawi. Jadi bagaimana yang benar? Ya, seimbang aja kalau bisa ya. Kita apa? Minimal ya, minimal seimbang kita pelajari fikih, ya, nahwu juga. Kalau bisa apa? Lebih dominan fikihnya gitu. Daripada apa? Nahwu. Penting juga nahwu shorof penting ya, semuanya penting ini.
Bahkan apa, matematika juga penting ya, penting matematika juga ya, karena ngitung-ngitungan dalam apa Islam juga ada kan, ngitung, kita nanti ngitung faraid kayak gitu kan pakai hitung-hitungan juga ya, nggak bisa kita melepaskan gitu, matematika gitu. Jadi bagaimana yang baiknya kita lebih dominan dulu ya, kita pelajari menuntaskan belajar ilmu fardu ain dulu, baru apa ilmu-ilmu yang lain itu. Nah, nah ini jadi kita minimal apa, menguasai dulu fardu ain, ilmu fardu ain dulu, baru nanti belajar ilmu yang lain. Kalau bisa ya lebih dominan kayak tadi, lebih dominan ya. Nah, jadi antum kalau di pondok ya harus lebih fokus gitu. Jadi jangan sampai apalagi apa ada niat pengen apa keluar dari pondok, pengen ke sekolah umum, sekolah formal kayak gitu. Wah, udah alamat itu. Tujuan nyari ilmunya apa? Udah jelas, bukan karena Allah itu. Udah jelas itu mah ya. Yang hukumnya ini aja seperti ini ya. Nah, kalau niatnya bukan karena Allah, nanti ada dampak sesuatu di akhir itu ya. Ada dampak jelek, dampak buruk nanti di akhir itu. Ar-rabi'atu, yang keempat, an yakuna, adanya dia muta'alim ini tarikan, yang meninggalkan lis sholati, terhadap sholat, fil jamaati, dalam berjamaah, min ghairi udrin, dari tanpa udur, min a'dzaril jamaati, dari udur-udur berjamaah. Jadi dia ini orangnya apa? Sering meninggalkan sholat berjamaah tanpa satupun udur dari udur-udur sholat jamaah ya. Minimal antum tuh apa, usahakan ya sholat berjamaah ya, minimal ada makmumnya 1, 2 kayak gitu ya. Nah, jangan sampai apa sholat sendirian ya. Kalau apa sering meninggalkan sholat berjamaah ya, ini alamat ini ya, menuntut ilmunya bukan karena Allah. Al-khamisatu, yang kelima, an yakuna, adanya dia tarikan, yang meninggalkan lirrawatibi, terhadap sholat rawatib al-mu'akkadah, yang mu'akkadah. Dia sering meninggalkan sholat sunnah mu'akkadah ya. Seperti apa sholat sunnah mu'akkadah? Qoblal fajar itu termasuk ya. Qobla duhur, ba'da duhur, rakatain qobla duhur, ba'da duhur termasuk ya. Ba'diyah maghrib termasuk mu'akkadah. Rakatain qobla asar lagi termasuk. Naam. Was sunanil mu'akkadati, dan sunah-sunah mu'akkadah lainnya. Dan juga dia meninggalkan sunah-sunah mu'akkadah yang lainnya. Sunah-sunah ya, yang sangat dianjurkan dia tinggalkan. Itu harus kita Pak, kita ingat lagi itu, kita amalkan ya. Kalau misalnya dulu lalai, lupa ya, sekarang apa, kita ingat, lalu apa, amalkan lagi sholat sunnah, terus sunnah yang lain ya, sunnah wudhu, kemudian apa lagi itu, sunnah memakai siwak kayak gitu ya. Gola ba'duhum, berkata sebagian mereka, yani sebagian ulama ya, ini ro'aitu, sungguhnya aku melihat, an-nasa, orang-orang, fi asrina, pada zaman kami, layak lubuna, mereka tidak mencari al-ilma, akan ilmu, lil amali, untuk beramal. Di zaman dulu aja seperti itu ya. Jadi kata beliau melihat ya, orang-orang zaman dulu tuh, orang-orang zaman dulu aja nih, orang zamannya dia ya, zamannya beliau ini apa, banyak masyarakatnya tuh tidak mencari ilmu bukan untuk apa, untuk diamalkan ya. Mencari ilmunya bukan untuk diamalkan, tapi untuk apa? Illa mubahatan, kecuali dibanggakan aja, demi membanggakan li ashabi, kepada teman-temannya.
Itu untuk bangga-banggaan aja, bakar-bakaran, wah saya udah ilmunya udah ini, wah udah paham nahu, udah paham ini, paham ini. Wa uddatan, dan persiapan lil ghasyi, untuk menipu, wa zulmi, dan menzolimi. Jadi kata beliau, mereka menuntut ilmunya itu apa? Hanya untuk bangga-banggaan pada temannya dan persiapan perbekalan untuk menipu dan menzolimi. Wah ini kalau saya tahu ini ya bisa buat nipu lah katanya, mungkin gitu ya. Untuk buat menzolimi orang-orang gitu. Itu tujuannya seperti itu. Tujuannya bukan karena Allah ya. Bahaya kalau seperti itu. Nah, kan udah banyak sekarang ini ya. Ulama buruk ya. Yang udah banyak yang menyesatkan orang-orang ya. Udah banyak perpecahan ya. Sekarang banyak kan ini dipecah ini ya. Ulama udah dipecah, kiai, habaib dipecah, terus orang awamnya apalagi udah jelas ini. Sesat udah menyesatkan udah. Ya, karena apa? Ya, mungkin tujuannya awalnya nuntut ilmunya bukan karena Allah ya. Ya mungkin dia dulunya ada di dalam ini semua mungkin. Makanya hati-hati ya. Kayak gitu. Akhirnya pasti buruk, di akhirnya meninggalnya pasti buruk. Qauluhu muamila bikasril mim, dikasrahkan mimnya ay mutasorrifan. Maknanya mutasorrif, yakni menyalurkan, fi hawahu, pada hawa nafsunya, menyalurkan hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya. Tarkibnya sebagai apa? Wa huwa halun, hal min fa'ili muttabi'an, hal dari fa'il muttabi'an. Muttabi'an ini ya isim fa'il. In ja'alnahu, jika kami menjadikannya, halan mutadakhilatan, hal mutadakhilah ya. Wahia aula, dan ini lebih baik, jadikan hal itu lebih baik daripada apa? Au halun minad domir, atau hal daripada domir fi yakbu. Ada yakbu kan ada domirnya tuh, domir huwa di situ halnya. In ja'alnahu halan mutaradifah, kalau kami jadikan hal mutaradifah, ada hal mutadakhilah, ada hal mutaradifah, kan di nahwu ada itu. Wa ya halun saniyatun, nah ini hal yang kedua. Qauluhu fa'ila bil fa summa bil hamzah, kemudian dengan hamzah fa'i, kan ada hamzahnya tuh. Maknanya apa? Ay makiron, ay apa? Menipu ya, penipu, yang menipu. Wa huwa makhudun min qauli Syekh Ismaila, diambil dari ucapannya Syekh Ismail fi Shahah, dalam kitab As-Shahah. Wal fi'alu, fi'al adalah apa? La'ibatun lisibyan, permainan untuk anak-anak kecil. Yukhbi'una, mereka menyembunyikan asyai'a, akan sesuatu, fiturabi, dalam tanah. Summa, kemudian yuksimunahu, mereka membagi-bagikannya. Yaquluna, dan mereka berkata, fi ayyihima huwa, di mana keduanya apa? Di mana fi ayyihima, di mana benda itu berada gitu. Ini permainan apa kalau sekarang ini? Nggak ada di kita ya. Menunjukkan apa? Sesuatu di tanah gitu. Kemudian dicari. Nah, qauluhu wabtila ay ikhtiyaron, ikhtiar apa? Ikhtibar di situ. Belia. Ay ikhtiyaron, ya ini apa? Ikhtiar, berupaya ya. Berusaha, berupaya, lil ilmi, untuk ilmu, wahwal amalu bihi, ya ini apa? Beramal dengan ilmu. Wabtila itu maksudnya itu ya, beramal. Qalu fihi taqul gula bil ghainain, dengan dua ghain, ai fi dzalikal qasdi, yakni dalam itu maksud ya, dalam itu tujuan. Dakhlun,
masuk, wa asra'u sayri, dan paling cepat as-sayri, mengalir. Tagol gula, ada tah tagol gula? Di situ ada tagol gula? Hah? Nah, fa'lamhu ay ifham, fahamilah al-madhkura, yang disebutkan itu. Qauluhu washa tabattula ay tanabbah, sadarlah hala kaunika, keadaan adanya kamu itu, munqati'an, yang memutuskan, ilallahi, kepada Allah, ya anid dunya, dari dunia. Ya sadarlah gitu ya, putuskan dunia menuju Allah, maksudnya gitu ya, putuskan diri, kemudian apa, menuju Allah, putuskan diri dari dunia menuju Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.